Rahab, orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang bukan orang Israel, tapi karena Rahab percaya, pada saat dua pengintai dikirim sama Yosua untuk mengintai Yeriko, dua pengintai ini tinggal di tempatnya Rahab. Dan karena Rahab percaya, Rahab defend dua orang ini dan akhirnya dia sendiri mendapatkan keselamatan itu. Rahab was one of the person yang bukan orang Israel tapi menerima akan keselamatan dari Tuhan. Naomi, saudara ingat ceritanya Naomi, mertuanya Ruth, yang menantunya Ruth. Ruth kan pada saat itu juga bukan orang Israel. Tapi karena Ruth mau mengikuti Naomi, dan akhirnya Ruth mendapatkan keselamatan, dan namanya pun disebut di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat akan Esther, kehidupan Esther. Salomo, kebijaksanaan yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan Salomo. Sehingga Salomo bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Ada satu queen datang malah menanyakan kebijaksanaan dari Salomo. Jadi dari sini kelihatan, God is a missionary God. Dan Tuhan tuh udah desain kita seperti itu. Daniel yang tinggal di negara bukan orang Israel. Tuhan pakai untuk memberikan kebijaksanaan, untuk menjadi penasihat. Daniel ditaruh dalam gua singa, tapi singa tidak memakan akan dia. From the beginning, Tuhan udah desain. Termasuk dari setiap orang-orang yang kita sebutkan ini. Termasuk setiap daripada saudara. God has designed you to be a missionary. Tuhan tuh udah desain dalam DNA saudara. Dalam hati saudara itu Tuhan udah taruh. Sama seperti Tuhan sudah taruh di dalam pahlawan-pahlawan iman ini. Yang terakhir saya quote Yunus. Saudara ingat Yunus yang disuruh pergi ke Niniwe terus dia pergi ke tempat lain, Tarsis. Dalam kehidupan setiap daripada pahlawan iman yang kita bisa lihat dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan there is a mission yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, yaitu keselamatan akan bangsa-bangsa. Because of Yunus, Niniwe terselamatkan. Dan lucunya, Tuhan bisa aja langsung show up di Niniwe. Tapi God doesn't do that. Waktu Yunus kabur, Yunus dimakan ikan besar, terus dimuntahkan lagi, disuruh balik lagi. Jadi dalam situ kelihatan sekali. Next, hidup kita nggak akan komplit, saudara. Tadi saya udah bilang, hidup kita itu nggak akan komplit, nggak akan penuh tanpa memenuhi tugas yang Tuhan ciptakan. Desain itu yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita itu yang harus dipenuhi. Komplit artinya hidup sepenuhnya, terpuaskan, tidak selalu merasa kekurangan. Kalau saudara selalu merasa kekurangan dalam kehidupan saudara, there's something missing in your life. You feel like there's something missing. Saudara nggak pernah terpuaskan dalam apa yang saudara lakukan. Nggak merasa kita maximize our potential. That's because mungkin kita belum melakukan apa yang desain Tuhan ciptakan kita. Tuhan seringkali ciptakan kita, desain kita menurut blueprint Allah, tapi kita nggak mengikuti secara total. That's why saudara, pada saat saya membaca email dari Pastor Denny Hanafi, pada saat saya forwardkan juga ke Houston, I don't know about you, but pada saat saya membaca bahwa ada 100 orang, 100 jiwa, 100 lives, receive Jesus Christ, live or die, rich or poor, for better or for worse, they commit to Jesus. My heart is burning. I don't know about you. Tapi pada saat dulu sekali waktu kita pernah juga dalam kelas pop kita orang-orang yang belum terima Tuhan. Pada saat di retreat ada orang-orang yang belum terima Tuhan, and we pray for them and they receive Christ. Mereka mau dibaptis. I don't know about you, but my heart was burning. Hati saya terbakar, saudara, pada saat saya mendengarkan akan itu. And I'm sure some of you felt the same way. Waktu kita treasure hunt, ada suatu joy, kebahagiaan itu yang gak bisa didescribe. I think most of you felt the same way, the ones that go to this treasure hunt.
Yang pada saat itu saudara pergi, saudara merasakan ada satu joy, ada suatu kebahagiaan yang saudara nggak bisa rasakan. Yang nggak bisa describe. Pada saat saudara mendoakan akan orang dan orang itu menerima kesembuhan, atau pada saat Tuhan menunjukkan suatu revelation dan saudara menemukan orang yang Tuhan siapkan bagi saudara. Pada saat saudara mendoakan, ada suatu kebahagiaan, ada suatu kepuasan yang saudara nggak bisa jelaskan. And your hearts are burning. Hati saudara terbakar. And you know why that's the case? Tahu nggak kenapa begitu? That's because karena itulah desain yang Tuhan ciptakan untuk saudara. Itu desain yang Tuhan taruh untuk setiap daripada saudara. That's why tanpa kita melakukan misi, tanpa kita mempunyai lifestyle of mission, hidup kita ini nggak akan ke-fulfill. Hidup kita ini nggak akan memenuhi apa yang kita bisa terpuaskan sepenuhnya, itu nggak terjadi gitu. Kalau saudara nggak melakukan hal itu. It's more than just a church advertising, it's more than just a program. Lebih daripada hanya Tuhan mau saudara. Lebih daripada itu, karena Tuhan sudah desain saudara. For such a time like this, for that purpose yang Tuhan ciptakan kita. That's why pada saat saya membaca email dari Pastor Hanafi, dia mengatakan, oh, I've been preaching all day, all night. Day to night I've been preaching. My mouth is tired, dia bilang. Saudara pernah tired ngobrol? Saya nggak pernah gitu. Maybe I'm just talk too much ya. Gitu. The girls are laughing because maybe they're never tired gitu kalau ngomong. Tapi dalam dia sudah capek ngomong itu, sampai capek kata dia. I'm like, wow, how many hours did you talk? Must be a lot. Gitu. Sampai ngomong itu capek, my feet are hurting, dia bilang kakinya sakit. Tapi satu hal dia katakan, my spirit rejoices. But my spirit rejoices, dia bilang. Si saudara, pada saat kita melakukan misi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan taruh desain itu dan saudara melakukan akan desain yang Tuhan taruh, kehidupan kita akan berubah. Akan ada suatu kepuasan yang kita tidak pernah rasakan sebelumnya, yang kita nggak bisa describe. Kenapa kita bisa puas mendoakan orang? Kita nggak dapat blessing apa-apa, tapi pada saat itu saudara mendapatkan something yang hanya Tuhan sediakan bagi saudara. Ada satu firman Tuhan yang sampai sekarang pun saya masih sempat wonder sampai until I receive this word. Kalau saudara tahu artinya, saudara boleh angkat tangan. Saya mau menjadi teman saudara. Pernah dengar nggak kata-kata dalam firman Tuhan? It is better to give than to receive. Siapa yang benar-benar percaya akan firman itu? Saya mau jadi teman saudara, soalnya bisa ditraktir terus. It is better to give than to receive. Waktu saya baca, this doesn't make sense at all. Kita semua kalau mau pergi makan, kita mau ditraktir. Kita bukan mau traktir orang. Kita semua kalau pergi kemana-mana, kita mau menerima. We want to receive. Ada saudara pergi ke supermarket mencari harga yang lebih mahal, pasti mencari sale. Ada saudara yang pergi ke Samarkos atau ke Tunanti karena harga di sana lebih mahal dari Macy's. Nggak ada. Setiap daripada kita ingin mendapatkan sesuatu, we want to receive. Tapi firman Tuhan mengatakan, it is better to give than to receive. Bukankah terbalik? Sama seperti pada saat kita pergi treasure hunt ini. Apa yang kita dapat pada saat kita ketemu orang? Kita nggak dapat apa-apa. Our feet are tired. Kaki kita capek, kita harus jalan. Apalagi kalau misalnya waktu itu pakai sepatu hak, misalnya salah pakai. Atau kalau Walmart ditolak orang. Ya ini sama saya approach a lady with bawa anak gitu. Kita pikir dengan kita bawa anak, oh dia bawa